Saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi yang saya baca di ini surat itu. Pemirsa Silat RCTI, polemik dan kontroversi yang memayungi keberadaan Pondok Pesantren Al Zaitun yang terletak di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, akhirnya menyeret nama selebriti sekaligus mantan Wakil Bupati Indramayu, Luki Hakim. Ya, Luki yang mengundurkan diri sebagai Wakil Bupati Indramayu pada Februari 2023 lalu setelah nyaris 2 tahun menduduki jabatannya. Kemarin diperiksa sebagai saksi terkait kasus Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang. Luki mengaku jika dirinya dicecar pertanyaan terkait tujuannya datang ke Al Zaitun, serta kegiatan yang dilakukannya selama berada di Ponpes yang didirikan pada 27 Agustus 1999 dan berada di bawah Yayasan Pesantren Indonesia tersebut. Maka berikut keterangan Luki Hakim sebelum dan setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Ini saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi yang saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira-kira. Saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Luki sendiri tak menampik jika pemeriksaan dirinya sebagai saksi tidak terlepas dari video yang sempat viral saat dirinya kedapatan datang dan juga mendampingi pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang saat digelarnya acara di pondok pesantren tersebut. Tidak hanya sekali, Luki juga sempat datang 2 kali ke pesantren Al Zaitun yang disebut oleh The Washington Times sebagai pesantren terbesar se-Asia Tenggara, lantaran berdiri di atas lahan seluas 1.200 hektar. Karena itu pula, Luki Hakim mengaku kagum dan takjub dengan Al Zaitun yang memiliki aset hingga triliunan rupiah, serta dilengkapi dengan masjid super besar yang mampu menampung puluhan ribu jamaah, lebih besar dari daya tampung Masjid Istiqlal. Lantas apa kepentingan Luki Hakim hingga datang ke Al Zaitun lebih dari 1 kali? Untunglah bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri yang menitipkan anaknya di Al Zaitun. Karena saya yakin betul bahwa di Al Zaitun ini tentu buah pemikiran dari Syekh bahwa kita disadarkan bahwa kita diciptakan sebagai manusia itu oleh Allah untuk beribadah. Kalau saya menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya. Maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Luki Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Melihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu, saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal. Yang pertama, yang kedua saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga memang saya masih baru tuh. Pesantren terbesar se-Indonesia, tanahnya besar sekali. Al Zaitun ini juga pembayar PBB terbesar di Indramayu. Dan bayar listriknya pun mahal. Jadi saya pengen tahu kenapa listriknya bisa mahal. Terus buat apa lahannya besar? Ternyata ditunjukin tuh lahannya dipakai untuk bertani secara modern, secara tersusun sistemnya lebih baik, peternakannya ada dan lain-lain. Masjidnya besar sekali, daya tampungnya setahu saya itu bisa sampai puluhan ribu, bahkan lebih besar daripada daya tampungnya daripada
Istiqlal. Terlepas dari keberadaan dirinya sebagai saksi dalam kasus Ponpes Al Zaitun, Luki Hakim mengakui pasca mundur dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Indramayu, kala itu ia memang langsung kembali ke Jakarta. Ia pun memilih tinggal di sebuah hunian kecil lantaran hanya hidup sendiri, karena belum lagi memiliki pendamping hidup. Toh meski tinggal di hunian barunya yang terbilang kecil, Luki tetap tidak bisa lepas dari hobinya memelihara hewan-hewan kesayangannya, seperti burung dan ular. Maka seperti inilah aksi Luki Hakim saat bermain-main dengan ular dan burung kesayangannya. Iya, ini kan saya ada di salah satu tempat saya tinggal, sempit jadi nggak bisa naruh banyak binatang. Tapi karena memang udah hobi ya, jadi walaupun sempit tetap saya paksa-paksakan. Tetap ada aja gitu, walaupun cuma 1 ekor, 2 ekor gitu lah. Ini saya punya ini, ada burung 1 sama ular seperti biasa 2. Nah, ini ularnya, kesukaan ularnya. Jadi kalau ular itu enaknya miaranya, dia tempatnya nggak perlu lebar-lebar, dia nggak berisik, cenderung nggak bau. Ini sekarang umurnya masih hampir 2 tahun, 1,5 tahun, hampir 2 tahun. Jadi kalau ruangannya kecil, dia bisa olahraganya gampang. Lalu apa saja kegiatan lain Luki Hakim dalam mengisi waktu senggang saat berada di kediamannya? Sebenarnya saya banyak baca buku sih, banyak baca buku. Walaupun sekarang buku itu bisa tergantikan seolah-olah dengan e-book lah, dengan internet, tapi saya tetap membaca buku. Saya juga baca buku, kadang-kadang kalau udah bukunya terlalu serius gitu, saya merehatkan diri dengan melihat gambar-gambar buku tentang kucing dengan iringan back sound gitu. Petikan-petikan gitar itu kayak menambah kesedihan gitu. Enggak sih, lebih ke arah sebenarnya saya cuma genjrengan aja gitu. Gitu. Jadi memang punya gitar aja, cuma buat sambil ngelamun aja gitu. Ya sedang menenangkan diri sambil menangkis kan gitu. Mungkin ini ya bukan hal yang disukai semua orang ya. Jadi rada susah ngomongnya, tapi paling tidak yang bisa saya katakan tuh lagi berbenah-benah lah. Keputusan Luki Hakim mundur dari jabatan sebagai pejabat publik dengan dalih tidak mampu mengemban amanah sebagai Wakil Bupati terpilih Indramayu periode 2021-2026 ternyata harus dibayar mahal. Lantaran saat itu pula dirinya langsung menjadi pengangguran meski beberapa tawaran pekerjaan sempat pula menghampirinya. Namun hal itu juga bukan berarti membuat pria kelahiran Cilacap 12 Januari 1979 tersebut tidak memiliki kegiatan positif. Karena dalam kekosongan pekerjaannya itu, Luki harus bisa lebih berkonsentrasi mengurus yayasan yatim piatu miliknya. Setelah mengajukan, ya kesehariannya saya pasif di kantor karena memang sudah resign, tapi kan belum dapat SK, surat keputusannya itu belum dapat. Jadi saya kembali ke Jakarta sambil berbenah-benah untuk mempersiapkan. Sebenarnya lebih ke arah cool down sih, jadi saya lebih cool down, lebih bisa punya waktu untuk keluarga tentunya, untuk diri sendiri. Udah lama nggak ngurus diri. Mungkin ini ya bukan hal yang disukai semua orang ya. Jadi rada susah ngomongnya, tapi paling tidak yang bisa saya katakan tuh lagi berbenah-benah lah. Tentu saya juga banyak meminta maaf kepada masyarakat. Karena kan biar bagaimanapun masyarakat yang membayar gaji pejabat. Dan ketika pejabat tidak bisa melayani rakyat, berarti bukan pejabat tapi penjahat. Nah, saya tidak ingin jadi penjahat dengan segala konsekuensi yang harus saya tanggung. Tentu saya memohon maaf untuk mundur. Saya akan aktif dulu di yayasan. Selama ini kan saya kan punya yayasan Luki Hakim ya. Memang bekerja di bidang sosial gitu, ngurusin anak-anak yatim dan duafa. Kenapa? Karena saya juga dari kecil kan sudah yatim piatu. Jadi
saya tahu bagaimana rasanya kadang-kadang kebingungan akan ketakutan masa depan, walaupun sebenarnya Allah yang maha menanggung segalanya. Memang yayasannya adanya di Bekasi. Mungkin saya akan warawiri Bekasi, saya akan balik ke rumah di Bekasi, ada juga rumah. Nanti mungkin saya ngurusin itu sambil mungkin saya cari kerjaan mungkin ya. Ini kan sekarang saya posisinya jadi pengangguran loh sebenarnya. Keputusan Luki Hakim untuk mundur dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Indramayu sebelum masa baktinya tuntas memang sempat memantik polemik dan pro kontra. Namun seperti kata pepatah, anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Ya, Luki tetap kekeh pada pendiriannya itu, lantaran ia enggan membohongi para pendukungnya serta masyarakat Indramayu pada umumnya. Dan selepas tak lagi menjadi bagian integral wilayah serta masyarakat Indramayu, ada sederet kenangan yang sulit dilupakan Luki bersama warga Indramayu. Lantas seperti apa profil masyarakat Indramayu pada umumnya di mata Luki Hakim? Ini ada yang udah gede-gede, udah besar-besar, tapi sekaligus juga masih ada bayiannya nih. Iya. Bayi. Iya, jadi nyambung terus, panen terus, nyambung terus. Ini mungkin bisa sekitar sebulan lagi. Sebulan lagi baru ya. Kalau mangga yang biasa-biasa segini mah udah gede banget kan. Ini karena memang jenisnya besar, jadi nunggu sebulan lagi. Ini buah pertama ya. Ah, tuh. Harum manis, tapi harumnya kayak mangga gincu. Terus ada rasa seger, bukan rasa asam ya, rasa seger. Di sana tuh, jadi di Indramayu itu semua rumah, hampir ya semua rumah itu ada pohon mangganya. Di rumah saya aja pohon mangganya ada 6. Pohonnya kalau lagi berbuah tuh satu pohon bisa berkarung-karung. Tetangga saya punya pohon mangga lagi berapa? Tetangga kiri kanan belakang. Jadi memang mangga di mana-mana. Mangganya jenisnya macam-macam. Terus kita suka kadang-kadang panen mangga bareng gitu. Terus nanti makan ikan bakar karena banyak tambak bandeng di sana, makan udang, banyak tambak udang juga. Sangat welcome, orang Indramayu itu welcome sekali sama pendatang, welcome sama orang. Saya cuma teringat wajah-wajah ibu-ibu yang pendukung saya kan gitu. Betapa mereka itu menitipkan amanah kepada saya. Tapi apa daya, saya tidak memiliki kewenangan yang memang seperti diharapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka ya saya hanya bisa seperti ini kan gitu. Tapi kalau seperti ini doang gitu ya, cuman kayak gini aja, terus harus menikmati segala fasilitas yang mewah, yang saya nggak mau gitu. Jadi ini buah si malakama sih buat saya. Tapi udahlah, yang penting batin saya tenang, yang penting saya mengatakan yang sebenarnya dan sejujurnya, saya tidak ingin membohongi masyarakat gitu. Menepikan cobaan hidup bertubi-tubi yang menyasar Luki Hakim pasca mundur dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Indramayu, sesaat lagi akan hadir sosok Baby Faye yang bikin merinding lantaran menyimpan lukisan besar Nyi Roro Kidul di kamarnya. Lantas seperti apa aura mistis Sang Ratu Pantai Selatan yang muncul dari lukisan rahasia milik Baby Faye?